Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari Muslim Style yang beranggotakan yang pertama ada saya Christian Bari, kemudian ada Van Darten, kemudian Habib Rifki, selanjutnya ada Lasmita dan juga Iskia. Kami Muslim Style ini memegang tagline yaitu elegan dan syar'i. Apa sih Muslim Style itu? Muslim Style yaitu sebuah startup yang bergerak di bidang fashion yang menawarkan koleksi pakaian muslim yang terkini untuk pria dan wanita. Muslim Style sendiri bertujuan sebagai sarana untuk membantu dalam memilih pakaian muslim yang tren saat ini. Kapan kita mulai berdiri yaitu sejak tanggal 8 Maret 2021. Kami juga mempunyai sebuah visi yaitu menetapkan diri sebagai online shop di bidang pakaian muslim dan memperkenalkan pakaian muslim yang lebih luas untuk menciptakan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan islami. Jadi visi kami yaitu eh, sebuah startup online shop yang di bidang pakaian muslim, baik dari wanita maupun pria hingga anak-anak. Kami juga mempunyai problem, yaitu yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Iskia. Jadi untuk kenapa sih kami mendirikan startup Muslim Style ini? Karena karena ada beberapa problem, yaitu yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan primer sandang pakai. Jadi di kalangan milenial ini khususnya orang muslim itu sudah banyak yang memperhatikan pakaian muslim. Jadinya kami mendirikan startup ini karena alasan itu. Sudah banyak orang muslim yang memperhatikan pakaian muslim dan fashion-fashionnya. Terus yang kedua, lahirnya tren fashion muslim itu karena Indonesia itu memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga kebutuhan untuk berbusana muslim itu sangat tinggi. Lalu yang ketiga, memperkenalkan pakaian muslim yang lebih luas bahwa pakaian muslim itu juga dapat mengikuti tren zaman. Nah, terus yang terakhir itu membuat orang terasa nyaman dan menyukai pakaian muslim dengan berbagai fashion yang akan kami sediakan nanti. Ya, solusinya monggo itu Mbak Mita. Solusinya yaitu Muslim Style menggunakan website, manajemen sistem core, dan offline mode. Untuk mendorong problem yang dihadapi, kami memiliki solusi sebagai berikut. Pertama, yaitu katalog. Setiap bulannya kami menyimpan stok dalam bentuk katalog supaya pelanggan dapat melihat produk terbaru kami dalam setiap bulannya. Dan untuk membuat keputusan kapan mereka harus membeli fashion yang terbaru dalam setiap bulannya. Yang kedua, notifikasi katalog. Pengguna dapat notifikasi dari email katalog yang diupdate setiap bulannya. Jika sudah melakukan login, menyimpan stok mereka dan melihat grafik hari demi hari. Yang ketiga, manajemen keuangan. Pengguna melihat detail transaksi atau list keranjang untuk membantu manajemen transaksi mereka dengan berupa total harga dalam keranjang. Keempat, promosi diskon. Dalam setiap minggunya, kami akan melakukan diskon dan merubahnya di marketplace supaya dapat bertatap langsung dengan customer. Kelima, pengaturan akun. Kami menyediakan pengaturan untuk memungkinkan pengguna mengubah profil mereka. Market dan validation akan dijelaskan oleh Mas Andren.
Oh ya, selanjutnya market validation. Validasi masalah pasar yang pertama. Dikarenakan kami membuat sebuah website penjualan dan menjual produk kami juga melakukan penelitian terhadap marketplace dan produk. Setelah diidentifikasi untuk berbelanja, sebagian orang hanya berbelanja lewat marketplace yang mereka suka. Maksudnya di sini suka itu adalah marketplace yang mereka gunakan yang memiliki keunikan dan pada marketplace tersebut sesuai dengan harapan mereka agar mereka dapat melakukan pembelian. Contohnya seperti foto barang sesuai dengan yang asli, kemudian branding yang tidak berlebih-lebihan, yang jauh dari ekspektasi, kemudian memiliki fitur gratis ongkir, dan menyediakan banyak pilihan jasa pengiriman dan transaksi. Tapi masalahnya di sini kami dapat adalah tidak ada sebuah website penjualan dengan produk mereka sendiri yang menghadirkan fitur tersebut. Kemudian untuk produknya, kami di sini sudah mengidentifikasi banyak produk yang dijual tidak sesuai dengan ekspektasi dan produk yang ditawarkan hanya produk yang hanya tren pada saat itu saja. Dan model yang dipakai itu merupakan model yang memiliki wajah dan bentuk tubuh yang mereka inginkan, sedangkan pembeli butuh edukasi, butuh saran untuk produk yang akan dibeli gitu, dan yang sesuai dengan postur tubuh mereka. Kemudian untuk validasi pasarnya di sini kami sudah menemukan solusi. Setelah kami mengidentifikasi masalah, kami menemukan solusinya. Yang pertama yaitu pada website penjualan yang kami buat itu, kami akan menghadirkan fitur yang tidak ada pada website penjualan yang lain, seperti foto barang yang sesuai dengan asli, kemudian branding yang tidak dilebih-lebihkan atau yang jauh dari ekspektasi. Kemudian kami juga memiliki fitur gratis ongkir dan menyediakan banyak pilihan jasa pengiriman dan transaksi. Oke, kemudian untuk produknya, di sini kami sudah mendapatkan data penjualan fashion muslim wanita terlaris selama Ramadan. Nah, ini data di salah satu marketplace, yaitu Tokopedia. Setelah kami melakukan pengidentifikasian pada data tersebut, yang kami lakukan adalah menjual produk pakaian muslim yang banyak diminati. Kami juga membuat edukasi terhadap customer kami dalam hal memilih produk. Kemudian membuat perincian deskripsi sedetail mungkin supaya tidak ada menimbulkan kerugian pada customer, dan menyediakan website di mana website tersebut telah kami rancang dan menghadirkan fitur-fitur yang disukai oleh customer. Oke, selanjutnya validasi produk. Validasi produk ini hampir sama dengan validasi yang pasar tadi. Nah, kita langsung masuk saja ke validasi keinginan untuk membeli dari konsumen. Validasi ini hanya berusaha meyakinkan konsumen untuk membeli dengan melakukan update produk setiap harinya dan konsisten untuk tetap aktif di berbagai sosial media. Dengan begitu, masyarakat akan mencari tahu lebih lanjut tentang produk yang kami produksi. Itu dari validasi keinginan membeli. Oke, yang selanjutnya market size. Di sini telah kami temukan data di Indonesia ada 1.700 lebih toko untuk penjualan pakaian muslim. Kemudian di Pulau Jawa juga ada yang menyediakan servis layanan untuk produk tersebut. Untuk kompetitor analis di sini, yang pertama industri. Kami ada membuat perbandingan antara dua penjualan, yaitu yang pertama produk kami sendiri, Muslim Style, kemudian eTrend.id, kemudian F. Hanso Project. Dari industri sendiri, penjualan pakaian
dari Muslim Style sendiri menyediakan penjualan pakaian dan aksesoris Muslim. Kemudian kalau dari Kitren.id hanya menyediakan penjualan pakaian Muslim saja. Itu sama seperti Hanza Project. Kemudian untuk konsumen targetnya, kami menargetkan umur 15 sampai 30-an untuk produk kami. Kemudian untuk Kitren.id ada menargetkan umur 18 sampai 30-an. Sama seperti Evanzo juga. Untuk gendernya kami menargetkan pria dan wanita karena kami memproduksi 2 pakaian, yaitu pria dan wanita. Kemudian untuk Kitren.id hanya menyediakan wanita saja, sama seperti Evans Project juga. Kemudian dalam produknya, pakaian yang kami produksi itu adalah pakaian dan aksesoris Muslim. Sedangkan untuk Kitren.id hanya menyediakan pakaian Muslim saja yang digunakan untuk wanita, sama seperti Evans Project. Kemudian untuk situs webnya, ini kami sudah membuatnya. Selanjutnya untuk jenis transaksinya, kami menyediakan COD atau bayar di tempat, kemudian transaksi bank, dan virtual account. Sedangkan untuk Kitren.id-nya, mereka hanya membuat transaksi bank dan virtual account. Dan Hanza Project-nya, mereka hanya menggunakan jenis transaksi bank. Untuk pembedanya sendiri, kami di sini menjual berbagai kebutuhan dalam berpakaian dan fashion Muslim. Produk kami juga original dan menjamin uang kembali apabila produk tersebut tidak original. Kemudian untuk Kitren.id-nya, mereka menjual pakaian dan fashion harian wanita. Untuk produknya juga mereka buat sendiri. Jadi produk original, sama seperti Evans Project. Selanjutnya, bisnis model kanvas atau kerangka kerja dari bisnis startup kita. Dari yang pertama, customer segment, yaitu kita mengambil customer dari masyarakat yang sedang mencari kebutuhan pakaian Muslim dan reseller pakaian Muslim. Untuk customer relationship-nya kita melakukan layanan dari pesanan cepat diproses, selanjutnya diskon setiap minggu, dan katalog pelanggan. Untuk channelnya, kita mempunyai website official dan media sosial serta marketplace. Selanjutnya di value stream, kita melakukan penjualan pakaian Muslim untuk konsumen akhir dan penjualan pakaian Muslim untuk konsumen reseller. Selanjutnya di value proposition, kita menjual jilbab, rok, gamis, baju koko, pakaian Muslim anak, serta memberikan produk fashion yang modis dan terbaru, serta memberikan kualitas bahan yang terbaik. Untuk key activity, kita melakukan pengadaan produk, pemasaran produk secara online, pengemasan produk, dan pelayanan customer. Untuk key resource, kita ada SDM, market produk, web official, dan marketplace, serta modal. Untuk key partner, kita ada distributor dan agen partner produk, serta di cost struktur kita menggunakan biaya operasional, biaya promosi, dan upah pekerja. Lalu social impact dampak sosial yang terjadi, yaitu yang pertama adanya tren busana muslimah yang berkembang di Indonesia semakin banyak, dan itu
banyak muslimah yang menggunakan dan mengikuti perkembangan tren, sehingga kesehariannya itu banyak yang memakai pakaian muslim untuk berpergian, kuliah, bekerja, dan sebagainya. Mereka memakai fashion muslim. Lalu maraknya tren fashion yang selalu update sehingga menuntut customer untuk mengikuti perkembangan zaman, yang mana biasanya dia itu berbelanja outfit seperti atau pakaian. Apabila ada gaya yang terbaru, ia akan membelinya. Jadi adanya perkembangan fashion, customer itu semakin banyak membeli outfit-outfit terbaru, tren-tren terbaru. Lalu adanya tren fashion muslim ini membuat customer, terutama kalangan remaja, menjadi konsumtif, yaitu menjadi sering berbelanja konsumtif. Lalu dengan adanya tren fashion ini, customer mengkonsumsi produk fashion berdasarkan perasaan dan emosi ingin diterima kelompok melalui penampilan. Jadi karena adanya tren fashion ini kan membuat teman pergaulannya atau apanya itu mengikuti tren, terus ya otomatis kitanya itu juga ingin berpenampilan seperti teman-teman, sehingga bisa bersama-sama diterima kelompok melalui penampilan masa kini. Lalu yang terakhir, dalam perkembangan zaman yang mana maraknya tren fashion yang menjamur di kalangan anak muda, yang menuntut kita untuk mengikuti tren fashion yang ada agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Nah, itu mengikuti tren fashion agar tidak ketinggalan zaman. Lalu selanjutnya di bawah, nah untuk roadmap-nya, pertama-tama kita itu menentukan masalah kenapa kita harus mendirikan startup ini. Lalu yang kedua, menganalisis masalah. Dengan adanya masalah-masalah tadi yang di atas, seperti problem yang di atas tadi, kita analisis. Lalu kalau sudah dianalisis, lalu yang ketiga kita membangun visi dan misi yang di atas tadi sudah dijelaskan. Terus lalu yang keempat, kita menganalisis target pasar. Itu sudah dijelaskan di atas juga. Lalu setelah menganalisis pasar, lalu kita menganalisis kompetitor, saingan kita itu seperti apa. Terus yang keenam itu membuat solusi. Yang ketujuh, mencari relasi sebanyak-banyaknya, mencari supplier, mencari investor, dan sebagainya. Lalu yang kedelapan, kita menjalankan dan mengembangkan startup yang kita miliki. Nah, adapun tim dari Muslim Style sendiri yaitu tadi, itu ada Van Darten sebagai direktur utama atau CEO, lalu ada Christian Ugari sebagai tim marketing, lalu ada Mbak Lasmita Triana untuk bagian keuangan, lalu ada Habib Rifki di bagian IT Manager, lalu saya sendiri Nurfikan Iskandari bagian operasional. Nah, cukup sekian dari kami atas presentasinya dari Muslim Style. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.